Oke, baik teman-teman semuanya, kita mulai aja ya untuk webinar pada hari ini, sambil menunggu teman-teman yang lain yang mungkin nanti bisa join sambil jalan karena mungkin masih ada di perjalanan atau memang masih di rumah. Oke, sementara saya mau tanya dulu, suara saya cukup jelas? Jelas, jelas, Pak. Insya Allah Jelas. jelas, jelas. Oke, terima kasih. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, para anggota IKAPEXI dan para peserta dari umum ya, yang mungkin hadir pada hari ini. Selamat datang di webinar life skill kedua kita dengan tema yang memang cukup menggelitik ya. Jadi tema kita pada hari ini adalah bisnis jalan, duit tidak kelihatan. Nah, jadi dari judulnya aja kita sudah bikin penasaran ya, karena ini memang bukan sekadar soal membahas omset atau profit gitu ya, tapi kita akan kupas tuntas kenapa ada bisnis yang kelihatannya itu ramai ya. Ada bisnis yang kelihatannya ramai, tapi pemiliknya itu selalu bilang ya, duitnya entah kemana gitu, apa masalahnya di laporan keuangan, atau di sistem, atau di mental pengusaha, atau justru ada kebocoran yang tidak kita sadari ya. Ya sebenarnya tema pada hari ini adalah usulan dari salah satu anggota IKAPEXI yang mungkin memang merasa bisnisnya ya seperti itu gitu, tidak berkembang selain di tempat tapi jalan gitu. Jadi maka pada hari ini kita akan gali jawabannya bersama narasumber yang sudah berpengalaman di dunia bisnis dan konsultasi usaha ya. Jadi pastikan teman-teman untuk stay sampai akhir karena ilmunya bisa menyelamatkan ya. Sekali lagi kita bisa menyelamatkan bisnis kita sendiri ya. Jadi untuk itu sebelum memulai kita mohon untuk memastikan mic dalam keadaan mute ya. Mic dalam keadaan mute kecuali yang speaker, jadi biar obrolan di sekeliling kita tidak bisa masuk ke Zoom meeting ini. Dan mungkin bila berkenan kameranya on screen gitu ya jika berkenan, tapi kalaupun tidak bisa tidak apa-apa. Dan untuk pertanyaan nanti bagi yang agak malu-malu boleh di kolom chat ya yang sudah disediakan di aplikasi ini, ataupun nanti di akhir sesi kita akan buka Q&A untuk kita semuanya. Jadi silakan raise hand untuk pertanyaan apa aja. Nah, adapun acara pada hari ini, yang pertama kita akan pembukaan ya, akan pembukaan dari saya sebagai host dari webinar pada hari ini. Kemudian kita akan simak bersama pengantar atau arahan dari Ketua Umum IKAPEXI, Ikatan Pengusaha Konstruksi Indonesia, Pak Pranyoto. Kemudian kita akan langsung ke materi inti kita, yaitu sharing tentang bisnis jalan tapi duit tidak kelihatan. Nah, setelah itu nanti kita akan ada salprom ya, jadi ada saling promo. Jadi seperti biasa di webinar kita akan promosikan usaha dari teman-teman dan mungkin bisa untuk mengenalkan ya, untuk mengenalkan atau membuat jaringan baru, silahkan untuk biar anggota IKAPEXI itu bisa lebih berkembang. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab dan kita penutup di mudah-mudahan sampai 9:30, mudah-mudahan kita sudah selesai. Ya, mungkin itu dari kami dan sekedar informasi untuk Pak Ketum, Ketua IKAPEXI sendiri sekarang sama saya ada di Grobogan. Jadi selama 3 hari ini kita sedang ada seleksi IM untuk magang ke Jepang. Ada sekitar 200 anak di sini. Dan kebetulan Pak Ketum malam ini tidak bisa membersamai kita karena di saat yang sama sedang diundang untuk makan malam dengan Bupati Grobogan. Nah, untuk itu, untuk pembukaan pada hari ini, mari kita buka dengan basmalah bersama-sama.
Bismillah. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Waketum, Pak Suroyo Prihantono, sebagai Wakil Ketua Umum KPEXI untuk memberikan arahan atau pengantar untuk webinar pada hari ini. Silakan Pak Suroyo. Baik, terima kasih Mas Dodi. Apakah suara saya terdengar? Jelas Pak. Jelas ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada pembicara yang malam ini cukup bagus ya, Mbak Yuliana Dewi ya. Dan dibantu juga dari expertnya juga, ini ada Pak Baskoro dan tentunya teman-teman dari peserta dan dari internal juga di pengurus IKPEXI yang hadir ya. Ini acara yang cukup bagus sekali ya, acara skill up webinar yang batch kedua ya. Ini hal-hal yang menurut saya sangat bagus sekali dan tentunya sebagai bagian daripada kegiatan rutin ya, mungkin bisa kita jadikan roadmap jangka menengah, jangka panjang, terutama buat teman-teman yang memang arah ke depannya memang banyak ke arah wirausaha. Bagaimana juga kalau wirausaha yang kita jalankan ya, ini sesuai dengan judul malam ini ya, bisnis jalan tapi duit tidak kelihatan. Nah, ini kan rahasia sukses pengelolaan keuangan ya yang cukup menjanjikan. Jadi pengalaman itu menjadikan kita akan banyak belajar. Mungkin juga ini terasa nih kalau ngikut ini seperti dulu tahun 2004 kali ya, kita membuka usaha juga ya. Ternyata memang pengelolaan keuangan itu harus ada pendampingan dari konsultan keuangan. Seperti kita membuka usaha juga ada konsultan bidang pajak. Supaya akan membagi tugas dan ke passionnya masing-masing ya. Jadi ini hal-hal yang cukup perlu kita dengarkan ya dari malam ini dari pembicara ya Mbak Yuliani ya, Yuliana Dewi ya. Ini jadi ingat dulu saya di Salman itu ada teman namanya Yuliani Liputo dan juga senior saya namanya yang mendirikan Safira, Feni Mustafa itu teman-teman pejuang dari Sumatera Barat itu yang akhirnya berhasil lah sampai sekarang. Jadi sekali lagi saya mewakili Ketua Umum ya, karena Bapak Ketua Umum sedang ada amanah tugas besar ya di penyelenggaraan Smart IKPEXI Indonesia yang mudah-mudahan kita semua berdoa ya diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan sekali lagi saya mewakili IKPEXI Indonesia tentu mendoakan acara hari ini menjadi suatu yang mendapatkan ilmu yang baik ya, ilmu nurun ya, ilmu yang akan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dijadikan modal bagi kita semua untuk melakukan suatu langkah usaha yang lebih bagus. Dari saya mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suroyo atas arahan dan ini sambutannya. Selanjutnya mungkin saya akan bacakan dulu CV ya dari Ibu Yuliana ya. Ya. Ya, ini beliau namanya Juliana Dewi ya. Saya sendiri mengenal beliau saat sertifikasi pendamping UMKM ya. Mungkin beliau sekarang berdomisili di Depok ya. Mungkin saya langsung ke ini aja. Sertifikat beliau adalah sertifikat kompetensi BNSP Keamanan Pangan. Kemudian sertifikat penyelia halal, sertifikat kompetensi BNSP pelaksanaan pemasaran, sertifikat kompetensi BNSP fasilitator pendidikan dan pelatihan UMKM ya.
Kemudian skill yang beliau kuasai sekarang yaitu keterampilan interpersonal dan hospitality yang baik, penyusunan SOP, higienitas dan keamanan pangan, komunikasi dan kolaborasi tim, manajemen waktu dan tugas, problem solving, dan detail oriented. Ya, pengalaman kerja beliau ya di warung meet up ya sebagai business owner ya, dengan berhasil meningkatkan pendapatan melalui strategi penjualan yang efektif dengan kreativitas penyajian, kemudian juga kios jajan Dapur Yuli sebagai business owner juga, kemudian UKM Pertanian Kota Depok, ketua komunitas, membangun kekompakan sama anggota, mengadakan berbagai acara yang bermanfaat bagi anggota, baik secara mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain. Kemudian beliau juga pendamping UMKM di PT Jamkrindo, mendampingi UMKM PT Jamkrindo dalam program UMKM naik kelas. Berhasil dalam pelaksanaan program dengan memberikan konsep program sehingga UMKM binaan mengalami peningkatan omset antara lain karena adanya diversifikasi produk dan penerbitan sertifikat halal. Dan yang sekarang yaitu penyelia halal dan konsultan izin edar di Syariah Visa, ya, membantu pelaku usaha dalam proses pendaftaran izin, kemudian berhasil membantu hampir 1.000 pelaku usaha dalam proses pendaftaran hingga penerbitan sertifikat halal, kemudian berhasil membantu lebih dari 100 pelaku usaha dalam proses pendaftaran dan penerbitan izin PIRT dan BPOM. Nah, itu sekilas dari narasumber kita pada hari ini. Dan beliau mengajak satu tim lagi ya. Jadi ini sangat luar biasa. Kita ngundangnya satu, yang ngisi dua. Nah ini tentu kalau tidak IKAPEXI tidak begitu ya, Bu Yuli kira-kira ya. Iya Pak, selalu berikan terbaik. Berikan yang terbaik. Jadi mungkin itu ya, selama kurang lebih 1 jam kami persilakan untuk Bu Yuli menyampaikan materinya pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Mas Dodi atas waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak Wakil IKAPEXI, Bapak Suroyo Prihantono yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kita sharing di sini ya. Bukan saya nggak merasa lebih baik, lebih pintar, hanya saja mungkin lebih dahulu tahu, atau kita lebih banyak sharingnya aja dulu di sini. Baik, mungkin sebelumnya saya akan perkenalkan salah satu teman, mentor, dan juga udah seperti kakak sendiri gitu ya. Dengan Pak Baskoro mungkin sudah banyak juga yang mengenal Pak Baskoro. Pak Bas, mana Pak Bas? Muncullah Pak Bas. Nah, beliau adalah yang dari awal saya merintis di usaha untuk membersamai saya. Nah, nanti mungkin Pak Bas akan membantu dan mensupport saya dalam selama acara ini. Baik, makasih sebelumnya Pak Bas atas waktunya. Baik, selamat malam buat teman-teman dari IKAPEXI. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mas Dodi bahwa saya sebelumnya memang berkecimpung di dunia kuliner gitu. Makanya saya mungkin lebih banyak dalam hal UMKM pangan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan saya juga memberikan membersamai teman-teman yang memang di dunia non kuliner. Karena seperti kemarin saya juga membersamai salah satu pelaku usaha yang memproduksi karbon aktif gitu. Jadi karbon aktif karena nanti tahun 2026 ada ketentuan halal, maka karbon aktif ini juga dibutuhkan sertifikat halal karena nanti akan bersentuhan dengan pangan. Nah, mungkin sekilas itu kita akan mulai aja waktu sharingnya kita. Mungkin sebelumnya kalau boleh tahu nih teman-teman dari IKAPEXI sudah ada usaha apa aja? Mungkin boleh sharing di kolom chat
ada usaha apa aja nih dari teman-teman IKAPEXI yang sudah mulai? Tuh. Boleh silahkan ditulis di kolom chat teman-teman dari IKAPEXI, ada usaha apa aja, mungkin ada yang di dunia kuliner atau mungkin di dunia non-kuliner, fashion gitu. Boleh ditulis di kolom chat teman-teman. Ada kaos anak warna kids. Wah, ini bagus juga ini karena anak-anak pasti banyak sekali ya marketnya ini. Kemudian ada apa lagi nih? Bapak di sini ekosistem printing ya, LPK. Oh ya, lembaga pendidikan ya. Oke, warna kids. Lokasinya di mana nih yang kaos anak kalau boleh tahu? Kaos anak di mana? LPK, Jasa Pendirian PT Perseorangan NIB. Wow, oh di Solo. Bagus ya. Jasa Pendirian PT bisa. Sekarang serba online jadi bisa ya. Oke, baik. Nah, dari teman-teman semuanya, kalau boleh tahu juga apakah sudah ada nih yang menggunakan aplikasi keuangan nih? Udah ada belum? Aplikasi keuangan atau masih manual atau bagaimana? Ya, EPK di Tangerang ya, baik. Barbershop dan bengkel motor, wah keren ini. Sambil apa menunggu motornya jadi biar bisa sambil touch up ya, keren keren, baik. Peternakan juga ada, baik baik. Jadi sepertinya masih banyak yang belum pakai aplikasi keuangan ya, baik. Ya, oke. Ya, mungkin kita mulai aja dengan share screen-nya. Baik, Pak Bas, boleh minta tolong? Ya, baik. Ya, Pak Ade Sofyan belum pakai aplikasi keuangan ya, Pak. Apa-apa, Pak. Nanti harus mulai. Kalau memang tidak pakai aplikasi, bisa dengan manual dulu, bisa dengan Excel ya, Pak. Baik. Wah, bahasa nih. Saya senang banget nih kalau lembaga bahasa nih. Ya, kering baik. Ya, kita akan mulai aja dengan bisnis jalan, tapi duit nggak kelihatan. Yuk kita cari tahu. Nah, next-nya Pak. Next. Nah, tadi udah diperkenalkan sama Mas Dodi, mungkin kita skip aja ya Pak. Sudah tahu nama saya. Nah, ini adalah fenomena umum di dunia usaha, terutama UMKM ya. Bisnis jalan, jualannya stabil, pelanggannya ada, terus produksi terus gitu ya. Pokoknya running rame lah seperti yang Mas Dodi tadi sebutkan. Rame nih usahanya nih banyak aja yang beli. GoFood rame, GrabFood rame, ShopeeFood rame gitu kan. Tapi kok ngelihat ngelihat uangnya kok nggak ada, kemana uangnya gitu, kemana uang hasil jualannya kok nggak ada gitu. Itu sangat sangat udah bukan rahasia umum lagi ya, sudah banyak sekali teman-teman yang merasa seperti itu. Nah, kita akan cari tahu ya sebenarnya apa sih yang jadi sebab kenapa uangnya itu kok nggak kelihatan gitu. Kita kan pengen bisnis kan, pengennya ada uang gitu ya, ada yang bisa kita ambil keuntungannya. Nah, kita cari tahu sama-sama ya kenapa ya gitu. Next, Pak. Next. Iya. Nah, ya beberapa apakah muncul teman-teman slide-nya? Next, Pak. Nah, ini adalah sebab umum kenapa kita tidak bisa merasakan profit keuntungan dari usaha kita. Apakah kelihatan? Gelap. Di saya nggak kelihatan, Pak Bas. Iya, sama juga nggak kelihatan.
Di Mas Tadi Dodi sempat kelihatan nggak? kelihatan, enggak. Tadi sempat kelewat gitu, Iya. warna gitu ya. Heeh. Coba di Nggak pekan kelihatan, hitam. Hitam ya, Pak Bas boleh minta tolong? Ya, slide-nya. Pak Basnya ini juga lagi Ya. di Jogja ini. Nah, yang sebelumnya Pak Bas, Ya, yang nomor 3, slide ketiga. Ini kelihatan Sebe- tampil? Kelihatan tapi kebablasan Pak, satu slide sebelumnya. Oke. Nah, ya oke. Nah, ini pertama kali kita kenapa nih nggak merasakan labanya? Kenapa nih kita jualan terus tapi kok duitnya kok nggak ada gitu? Yang pertama pasti biasanya ini ya, biasanya teman-teman itu kalau misalnya baru mulai usaha itu belum ada namanya pemisahan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Jadi kalau misalnya kita lagi jualan nih, terus tiba-tiba butuh sesuatu, ambil aja uang hasil jualan buat beli keperluan pribadi. Misalnya pengen ini nih makan nih jajan. Terutama apalagi kalau misalnya kita ini misalnya kita lagi di misalnya CFD gitu kan, acara CFD. Kita jualan misalnya di CFD, kita lagi jualan, tapi ternyata banyak tuh yang jualan jajanan yang juga enak-enak. Kita jajan tapi ngambil uangnya dari hasil waktu kita jualan juga di CFD. Nah, itu campur kan berarti antara keperluan kita pribadi dengan hasil usaha kita. Nah, itu yang menjadi salah satu sebab kenapa kita nggak bisa merasakan hasil usaha kita gitu. Nah, yang kedua, tidak ada pencatatan keuangan gitu. Jadi ada transaksi apapun itu tidak ada yang namanya pencatatan. Bisa jadi biasanya hanya mengandalkan ingatan, padahal kita ingatannya kan terbatas ya. Kadang lupa nih hal-hal kecil yang misalnya walaupun misalnya cuma pembelian sedikit tapi nggak dicatat, itu bisa aja menjadi menjadi kendala gitu. Kalau misalnya kecil-kecil, kalau misalnya sering dilakukan itu kan menjadi banyak ya hal-hal yang tidak tercatat gitu ya. Itu salah satu yang membuat bahwa kita tidak bisa nih melihat nih keuangan kita itu bagaimana gitu. Next, Pak. Nah, kemudian kayak apa alasan sebab kenapa kita tidak merasakan untungnya adalah next, Pak. Pak Bas, next please. Ya. Nah, ini kebablasan, Pak. Ya. Yang ketiga, kenapa kita tidak bisa merasakan itu adalah biasanya karena belanjanya nggak terkontrol. Misalnya adalah kita terlalu banyak menyimpan stok. Misalnya kita kalau misalnya membeli bahan baku misalnya membeli bahan baku. Nah, kebetulan waktu itu misalnya ada diskon gitu kan. Nah, terus kita nggak kira-kira nih, wah langsung borong kayak gitu. Padahal biasanya barang diskon itu ada expired date-nya. Nah, itu bahaya sebenarnya. Nah, itu makanya salah satu sebab kenapa laba kita nggak terasa itu karena banyak sekali uang usaha yang dialihkan kepada bahan baku. Bisa bahan baku yang berupa barang ataupun misalnya bahan baku yang misalnya yang kurang-kurang cepat gitu untuk digunakan gitu. Nah, makanya itu bisa menjadi salah satu sebabnya. Nah, kemudian juga biaya operasional yang membengkak.
itu misalnya kita misalnya mau kemana, misalnya untuk usaha gitu, kita butuh misalnya transportasi, tapi kita tidak memperhitungkan seberapa besar nih transportasinya untuk menuju ke misalnya tempat suatu bazar gitu, itu tidak diperhitungkan. Nah, itu menjadi salah satu yang bisa membuat biaya operasional membengkak, karena memang banyak sekali ya biaya operasional, misalnya juga gaji karyawan. Misalnya kita mungkin terlalu banyak karyawannya tidak efektif, misalnya penempatannya yang kurang pas gitu, itu bisa menjadi biaya operasionalnya membengkak gitu. Salah satunya seperti itu. Kemudian next, Pak. Nah, sebab yang lainnya adalah kita lupa nih, kita sudah kerja di usaha kita sudah meluangkan waktu, sudah memberikan tenaga, tapi kita tidak memberikan gaji kepada diri kita sendiri. Mungkin sering ya, itu menjadi fenomena juga, misalnya seorang ibu rumah tangga nih, misalnya baru memulai usaha, misalnya kue-kue kecil gitu kan. Nah, ibu rumah tangga ini memberdayakan misalnya suaminya. Nah, suaminya ini ikuti bantuin nih, misalnya itu bantuin pembelian bahan atau packing kayak gitu kan. Nah, tapi tidak menggaji suaminya kayak gitu. Padahal sebenarnya dari suami maupun ibu rumah tangga itu juga harus mendapatkan gaji dari usaha itu. Nah, itu mungkin yang sering kali yang belum dilakukan oleh teman-teman UMKM yang baru mulai usaha kan. Jadi duit usaha ya duit pribadi itu, seperti tadi kembali ke yang pertama bahwa memang semuanya masih tercampur. Kemudian yang paling utama dari semua sebab umum laba tak terasa itu adalah karena tidak disiplin. Nah, itu yang sangat-sangat sering kali ya dilakukan oleh para UMKM, mereka tidak disiplin, mungkin dari tadi awal tidak disiplin mencatat, tidak disiplin memisahkan keuangan antara keuangan pribadi maupun keuangan usaha. Nah, itu itu menjadi fenomena umum sekali bahwa pelaku UMKM itu seperti itu. Nah, mungkin kalau boleh tahu nih, dari ke-6 sebab umum laba tak terasa ini, kira-kira teman-teman dari IKPEXI ini ada nggak salah satu yang memang merasa melakukan sebab-sebab itu? Coba boleh share di kolom chat nih, teman-teman. Apakah teman-teman sudah misalnya tadi nih yang pertama belum memisahkan keuangan pribadi, apakah ini sudah memisahkan atau belum gitu? Coba boleh di-share di kolom chat teman-teman. Tidak disiplin. Jadi tidak disiplin. Kemudian tapi paling disiplin untuk makan ya, Mas ya. Ya. Ya, oke. Nah, nanti kita akan mencoba juga biaya marketing tidak konsisten. Ya, berarti itu memang harus ada rencana bisnis ya, kalau itu ya. Oke, kemudian ada lagi teman-teman, apakah ada yang memang bisa istilahnya seperti koreksi gitu ya, koreksi diri sendiri, kenapa sih gitu ya. Nah, dari sebab-sebab itu apakah teman-teman ada gitu? Oke, nah mungkin selanjutnya kita akan mencoba nih, kira-kira langkah apa belum memisahkan dari, ya belum ditentukan ya, belum gaji pribadi, ya nggak apa-apa Pak. Nanti harus bisa ya Pak ya, menggaji diri sendiri ya, gitu. Ya. Oke, nanti selanjutnya mungkin kita akan coba sharing ya, langkah apa sih yang bisa kita lakukan agar bisnis jalan, tapi duit bisa kelihatan dan kita bisa merasakan manfaatnya gitu ya. Oke, baik, next Pak. Nah, ini adalah beberapa solusi dan langkah awal agar kita bisa merasakan hasil dari usaha kita. Yang pertama tuh dari sebab yang pertama, kita akan melakukan langkah awal yaitu pencatatan keuangan. Jadi
pencatatan keuangan itu bisa dilakukan secara manual, nggak apa-apa. Misalnya kita sediakan sendiri nih satu buku sendiri khusus untuk mencatat keuangan. Harus mau nih disiplin untuk lakukan, ada pengeluaran walaupun kecil, kita harus mau mencatatnya. Jangan sampai kita mencatatnya itu yang sering-sering dilihat itu ya di toko-toko, seringnya pakai apa itu coba kalau mencatat misalnya ada transaksi pakai kertas bungkus rokok gitu, habis itu kan hilang kan gitu. Nah itu gimana itu kalau misalnya nanti mau di apa, kalaupun misalnya pakai kertas memo atau kecil gitu karena khawatir lupa, nggak masalah, tapi harus segera disimpan. Jangan main ditaruh di atas meja atau diselipkan di mana, tapi harus ada tempat khusus, istilahnya rumahnya gitu ya. Rumah memang untuk nota-nota, pembelian, pengeluaran, pokoknya semua catatan transaksi apapun itu harus ada. Jadi harus ada rumahnya agar tidak tercecer semua nota-nota itu. Jadi, nah selain itu kalau misalnya sekarang kan sudah banyak ya aplikasi keuangan yang bisa digunakan dan praktis sekali, bisa lewat handphone dan bahkan tanpa mengetahui kita harus jadi punya ilmu akuntansi itu ada. Nah misalnya itu aplikasi Apik tuh yang paling mudah itu Apik. Nah kalau misalnya teman-teman nanti mau mendalami Apik, mungkin nanti bisa nih Pak Bas itu bisa next acara mungkin bisa kita sama-sama praktek bagaimana cara menggunakan aplikasi Apik itu. Ada juga aplikasi buku warung. Ini bukan promosi ya, bukan promosi, tapi ini memang aplikasi-aplikasi yang mudah yang sering digunakan oleh teman-teman UMKM tanpa harus kita menguasai ilmu akuntansi gitu. Karena kan memang seringnya kita bingung ya, ini masuk pos apa nih, ini masuk pos apa nih. Bahkan ada aplikasi yang hanya kita foto notanya itu udah bisa langsung jadi di laporan keuangan gitu. Nah, banyak sekali, ada buku warung, ada ya si Apik itu sih memang yang paling ini ya. Aplikasinya, oh ya, nanti kita tuliskan Pak, aplikasinya apa aja, boleh nanti ya. Oke. Nah, itu langkah awal ya. Kita harus rajin mencatat keuangan. Dan juga kita bisa menggunakan pencatatan secara manual, bisa juga lewat Excel gitu bisa. Atau yang memang lebih simpel memang pakai aplikasi keuangan. Nah, kemudian yang kedua, langkah berikutnya adalah kita harus pemisahan nih keuangan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Nah, itu kembali lagi kita memang harus disiplin gitu. Ketika misalnya misalnya kita lagi di tempat usaha nih, misalnya kita pengen jajan gitu ya. Kita boleh nih jajan ke tempat kita sendiri boleh, tapi itu dianggap kita beli. Kita beli. Jadi harganya juga seperti harga jual, jangan ngasih diskon ke diri sendiri gitu ya. Nah, kalau bisa memang setiap kali kita memang kita maupun misalnya anak nih, anak pengen makan jualannya kita nih, ya kita nggak apa-apa, tapi kita juga harus langsung bayar gitu. Jangan sampai mentang-mentang makanan itu kita bikin sendiri, kita jual sendiri, anak makan, kita makan, tapi kita nggak bayar gitu. Nah itu yang sering kali, dan itu sering kali yang terjadi bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan yang kita memang untuk usaha, untuk bisnis, kita tidak melakukan transaksi gitu loh. Kita udah asal makan aja, kita lupa nggak bayar gitu. Nah, itu makanya dari sekarang kita pisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan. Salah satunya kita harus bikin nih rekening atas nama usaha dan rekening atas nama pribadi, itu harus pisah. Kalau memang misalnya ini transaksi keuangan untuk bisnis ya kita harus masukin ke bisnis. Kalau memang usaha ke pribadi ya pribadi. Kalau memang misalnya kayak misalnya tadi kita mau bayar transfer gitu, ya nggak masalah kita transfer dari keuangan rekening pribadi ke rekening usaha. Nah seperti itu. Nah itu wajib memang disiplin ya teman-teman ya. Oke, next Pak. Ya, oke. Kemudian, nah untuk belanja dikontrol. Nah,
seperti yang tadi kasus masalah sebelumnya, bahwa banyak sekali bahan baku yang salah satu belanja yang tidak terkontrol itu misalnya belanja bahan baku nih, misalnya biasanya nih kalau misalnya lagi ada pameran otomotif nih, pameran otomotif itu kan banyak sekali diskon ya, baik spare part maupun oli atau apa itu banyak sekali diskon. Nah itu kita harus hati-hati nih, kita harus ketika belanja bahan bahan baku itu kan dianggapnya bahan baku ya Pak. Kalau misalnya di bengkel gitu tuh, bengkel, berarti itu kita harus apalagi nilainya lumayan tinggi ya kalau misalnya spare part ataupun oli-oli itu lumayan tinggi ya nilainya. Kita harus hati-hati ketika kita belanja bahan baku nih, kita harus cek dulu gimana nih keuangannya, apakah mencukupi dalam berapa bulan ini. Kemudian kalau memang misalnya ini mencukupi nih, wah berarti kita harus push di marketingnya nih, misalnya bisa agar bisa lebih menarik pelanggan gitu. Nah itu bisa saling ini ya, dalam satu tim saling kerjasama. Kalau memang misalnya kita mau belanja bahan baku, karena mungkin sudah dalam beberapa waktu ini misalnya musim hujan gitu ya, wah bengkel tuh misalnya laku nih karena banyak motor yang sering mogok karena kehujanan. Nah itu bisa jadi, nah itu salah satu dari pelaku usaha itu untuk melihat nih bagaimana kira-kira prospek ke depannya gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah minimalisir biaya operasional. Nah, kita juga harus bisa nih menghitung marginnya. Kalau misalnya kita ambil contoh adalah misalnya dalam suatu pengadaan kelas, misalnya dalam pengadaan kelas, misalnya dari suatu kursus nih, misalnya kita mau ngadain satu kelas khusus nih misalnya bahasa Jepang, kita mau ngadain nih dalam waktu 3 bulan, kita harus benar-benar menghitung nih berapa siswa yang harus direkrut, berapa bagaimana biaya untuk tenaga pengajarnya, kemudian juga biaya operasional baik dari listrik maupun kuota, itu benar-benar harus diperhitungkan bagaimana nih nanti marginnya kayak gitu. Minimal siswanya yang harus yang harus daftar dalam satu kelas itu berapa, itu pasti harus lebih teliti lagi dalam penghitungannya gitu. Nah, salah satunya seperti itu ya teman-teman. Next Pak. Nah, kemudian ada solusi selanjutnya adalah tentukan target, bukan hanya omset tapi profit. Nah, ini kadang yang sering menjadi salah persepsi dari teman-teman nih. Misalnya, wah omset gede, pasti untungnya gede. Jangan salah, belum tentu teman-teman. Omset besar belum tentu profitnya besar, karena omset itu masih harus dikurangin dengan biaya operasional, biaya produksi, belum lagi gaji. Nah, itu makanya kita benar-benar harus memperhitungkan bagaimana HPP, bagaimana penghitungan untuk biaya operasional. Tentunya itu kita harus melihat kalau memang misalnya ini belum tercapai nih, omset mungkin sudah tercapai tapi profitnya belum. Nah, itu bisa jadi loh, teman-teman. Karena kan harus ada penghitungan biaya produksi dan biaya-biaya yang lainnya gitu. Nah, makanya kita benar-benar harus bisa makanya tadi ada yang bilang marketing gitu kan. Sebenarnya biaya marketing itu penting juga gitu loh. Memang banyak yang belum mengalokasikan biaya untuk marketing. Beda antara marketing dengan sales, itu beda ya teman-teman ya. Jadi marketing itu hanya untuk pemasarannya, untuk memperkenalkan produk, untuk membranding produk juga bisa gitu. Tapi beda dengan sales gitu. Nah, dari antara marketing dan sales itu memang saling berkesinambungan. Jadi maaf,
nanti kita bisa menentukan nih target berapa, omset yang tercapai berapa, tapi jangan lupa kita harus menghitung profitnya berapa. Itu yang paling penting gitu. Nah, kemudian kembali lagi bahwa solusi yang paling teman-teman harus lakukan itu adalah disiplin. Itu kembali lagi kepada disiplin. Dari semua solusi itu semuanya kembali lagi kepada teman-teman semuanya, bahwa semuanya harus disiplin dan juga buat rencana bisnis. Mungkin teman-teman sudah paham ya dengan BNC, dengan SWOT gitu kan, itu pasti itu mungkin orang sudah bilang itu masalah klasik BMC tapi itu sebenarnya penting loh teman. Itu seperti peta kita dalam melakukan usaha itu sangat penting. Kita itu seperti pegangan kita dalam melakukan usaha. Kita bisa untuk cek ini apa nih yang belum dalam BMC, ini apa nih yang belum. Nah, mungkin yang paling penting dalam BMC itu ada revenue stream. Jadi bagaimana kita menciptakan pendapatan baru gitu. Nah, itu yang paling penting gitu. Nah, dari solusi-solusi itu sekian dari beberapa solusi itu coba boleh sharing dari teman-teman. Apakah ada teman-teman yang sudah melakukan beberapa solusi yang tadi saya sampaikan? Boleh sharing di kolom chat, teman-teman. Apakah ada yang sudah? Kalau teman-teman sudah pernah membuat BMC atau belum? Coba. Bisnis model kanvas sudah pernah? Apakah sudah mempunyai, sudah pernah membuatnya belum teman-teman dalam melakukan usaha ini? Jadi ada guide-nya nih dalam melakukan usaha. Boleh sharing di chat teman-teman? Ya. Oke. Mungkin masih sambil ngemil ya teman-teman ya. Izin minum ya. Ya. Tidak sesuai rencana ya. Mungkin melihat situasi dan kondisi sepertinya ya Pak ya. Oke, baik. Oke, ya. Baik. Next Pak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa memang kedisiplinan dalam berusaha dalam keuangan itu memang sangat diperlukan dalam dunia usaha. Nah, berikut ini adalah alur keuangan usaha yang memang sebaiknya dilakukan ketika kita menjalankan usaha. Jadi kalau misalnya ada nih penjualan nih, misalnya berarti itu kan ada omset masuk, gitu, uang masuk gitu. Nah, setelah jangan lupa dicatat ada penjualan. Nah, ketika udah ada pemasukan, ada pendapatan, itu jangan lupa yang pertama dilakukan adalah bayar biaya-biaya usaha. Misalnya adalah pembayaran kepada supplier, pembayaran misalnya tempat menabung misalnya untuk membayar sewa tahun depan, itu harus disisihkan. Kemudian membayar biaya listrik, air ataupun gaji. Nah, itu harus segera dilakukan gitu dari omset yang sudah ada. Nah, setelah melunasi semua biaya-biaya, kemudian kita sisihkan nih, berapa sih keuntungan yang memang kita mau seperti rencana sebelumnya nih, misalnya nih, kita mau keuntungan misalnya 20%. Nah, berarti kita sisihkan nih keuntungannya 20% gitu. Kita sisihkan nih keuntungannya. Nah, setelah keuntungan disisihkan, jangan lupa gaji. Kita gaji untuk pemilik usaha juga harus ada gitu. Setelah memang gaji itu nanti ada ketentuannya sendiri ya, bagaimana
kebijakan dari perusahaan masing-masing, gajinya berapa, gaji karyawan berapa, itu memang kembali lagi kepada kebijakan dari perusahaan masing-masing. Nah, setelah semuanya itu, baru terakhir adalah sisanya itu adalah untuk pengembangan. Jangan lupa, karena suatu usaha itu kan kepengennya untuk berkembang ya, untuk bertumbuh. Jangan lupa kita sisakan juga dari omset itu untuk pengembangan. Misalnya nih, sebuah bengkel misalnya, biar nanti customer enak nunggu nih, kita mau bikin minibar kayak gitu kan, bisa tuh untuk pengembangan. Kalau misalnya LPK juga, ini juga enak nih kalau misalnya nanti ada siswa, mungkin tempat menunggunya, cafe shop gitu, biar sambil diskusi enak kayak gitu, mini coffee shop gitu juga bisa gitu. Nah, itu jangan lupa untuk selalu menyimpan untuk pengembangan usaha. Nah, ini adalah alur yang sebaiknya dilakukan suatu usaha dalam mengelola keuangan gitu. Kemudian next, Pak. Nah, dari sekian kegiatan keuangan yang kita laksanakan, kita perlu sekali ya merefleksi diri, mengevaluasi apakah kita tahu nih uang kita kemana sih? Ini kemarin ada penjualan, uangnya kemana sih? Ini kemarin ada pemasukan, uangnya kemana sih? Nah, itu sebaiknya uang-uang itu diposkan seperti yang di slide sebelumnya, bahwa kita poskan ini untuk bayar supplier, ini untuk bayar ini untuk simpanan untuk membayar sewa tahun berikutnya gitu. Itu harus mulai disisihkan. Nah, bisnis ini sibuk aja atau memang menghasilkan? Jadi antara sibuk dengan produktif itu beda. Sibuk itu hanya capek gitu kan, masak ini, benerin banyak motor, misalnya benerin banyak mobil, ini banyak banget siswanya, sampai malah banyak yang curhat pribadi biasanya gitu ya, kalau misalnya misalnya kebetulan misalnya siswa-siswanya masih ABG itu kursus ABG gitu, wah ini malah jadi banyak yang curhat nih gitu loh. Nah, tapi itu bisa sih menjadi sebagai salah satu after service gitu ya, after sales gitu ya, ketika kepada customer, bahwa kita memberikan pelayanan yang lebih gitu. Nah, kita juga harus paham bahwa apa yang kita lakukan selama ini harus ada hasilnya, jangan hanya sibuk gitu loh. Nah, kita juga harus berani nih, kita mencatat, waduh nih uangnya nih ternyata buat bayar supplier gede nih, waduh gitu. Nah, kita harus tetap harus ikhlas kita ketika kita memang harus memenuhi kewajiban membayar supplier. Kita juga harus catat nih, harus catat. Tapi ini menjadi omset jadi labanya kecil, nggak apa-apa salah. Yang penting cash flow, pencatatan gitu, terus tetap disiplin gitu ya teman-teman. Next, Pak. Nah, dari teman-teman ini kan IKPEXI sudah mendapatkan pelatihan dari Jepang. Nah, ini juga bisa nih membawa mentalitas ketika pelatihan di Jepang di dalam bisnis sendiri. Nah, itu menjadi keuntungan sendiri loh, Bapak Ibu semuanya, ketika sudah mendapat pelatihan di Jepang dan membawa apa yang sudah dilatih di Jepang itu ke dalam bisnis kita sendiri. Belum tentu semuanya mendapatkan kesempatan mendapat pelatihan di Jepang, apalagi seleksinya ketat ya, Mas Dodi ya. Harus melewati banyak tes gitu kan, wawancara gitu kan, untuk bisa mendapatkan pelatihan di Jepang. Dan setelah melalui pelatihan itu pasti banyak sekali ilmu yang bisa dibawa ke bisnis Ibu dan Bapak sekalian. Juga bagaimana kultur bisnis di Jepang itu kan juga bisa kita bawa nih, bagaimana disiplinnya, bagaimana mereka fight-nya gitu kan. Di Jepang itu bagaimana, udah terkenal lah bagaimana mereka disiplinnya gitu. Next, Pak. Nah, kita bisa bawa nih kebiasaan di Jepang untuk ke bisnis kita sendiri. Next, Pak.
Belum ganti ya? Sudah. Nah, teman-teman, mari kita lakukan aksi nyata. Setelah ini mungkin kita bisa melakukan kita coba dulu deh, misalnya dalam 3 hari ini, mulai besok nih. Kalau enggak ya mungkin kalau memang misalnya mau pertanggal 1 nih, pertanggal 1 teman-teman mulai nih aksi nyata nih, disiplin pencatatan, kita catat nih semua. Manual dulu nggak apa-apa. Kalau misalnya mau pakai nanti di-share aplikasinya sama Pak Bas apa aja nanti bisa di-share sama Pak Bas nama aplikasinya. Nah, pokoknya kita catat dulu, kita bikin Excel, bisa langsung kita mulai catat dulu. Nggak apa-apa secara manual dulu, langsung beli buku 1 gitu ya, buku 1 khusus untuk pencatatan. Pokoknya semua baik mau beli permen, mau beli apa itu harus dicatat gitu. Pengeluaran misalnya beli sendiri ini misalnya sambil nunggu di bengkel gitu kan misalnya sambil pengen beli gorengan, jangan ngambil kalau misalnya ngambil dari uang usaha harus dicatat nih, jangan enggak gitu. Biasanya mau beli rokok nih teman-temannya sambil nunggu kelas gitu misalnya apa gitu kan. Nah, itu harus tetap dicatat ya. Nah, kemudian jangan lupa mulai besok langsung buka rekening nih untuk pribadi sendiri, untuk usaha sendiri. Nggak apa-apa untuk rekening usaha pakai nama pribadi dulu nggak apa-apa. Atau mau sekarang kan ada namanya PT Perseorangan tadi ada ya yang membuka bisnis membuat PT Perseorangan UMK itu gampang. Membuat PT Perseorangan UMK 1 hari juga jadi NIB-nya langsung nanti bikin langsung bikin ke bank nama rekening atas nama usaha itu harus segera nih teman-teman harus langsung lakukan aksi nyatanya. Kemudian, nah yang nggak kalah penting juga hitung ulang nih harga jual ini bener nggak sih? Karena seringkali harga jual produk itu mengikuti yang sudah ada padahal belum tentu bahan bakunya sama atau enggak itu kan belum tentu. Kemudian tempatnya bagaimana sewanya kan belum tentu sama. Nah itu kita harus hitung ulang nih. Kita nggak usah takut mahal atau enggak itu kita harus sesuaikan aja marketnya. Kalau memang kita mau jual yang memang di atas rata-rata, berarti market kita juga yang middle up kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus tepat dalam menghitung harga jual produk agar kita juga mendapatkan profit yang sesuai gitu. Nah, jangan lupa selalu evaluasi dan cek secara berkala. Jadi mungkin bisa dilakukan setiap pekan. Kita cek nih bagaimana pengeluaran usaha kita nih, apakah ada yang bocor gitu kan bisa jadi gitu ya. Apakah ada yang memang belum terlaksana atau jadi itu sangat penting ya dalam evaluasi. Itu makanya kenapa saya juga mengajak Pak Bas gitu karena setiap kali ada acara saya pengen sekali dievaluasi oleh Pak Bas agar segala kesalahan-kesalahan itu bisa segera diperbaiki gitu jadi kedepannya jangan sampai melakukan kesalahan yang sama gitu. Nah untuk teman-teman itu mungkin aksi nyata yang sebaiknya segera dilakukan. Target aja 3 hari aja dulu teman-teman lakukan nih 3 hari lakukan mulai dari yang tadi yang mencatat, kemudian membuat rekening, kemudian menghitung ulang produk, dan jangan lupa evaluasi setiap pekan gitu. Next, kayaknya udah selesai ya Pak ya. Next Pak. Nah ya, jadi saya mengambil pepatah bisnis dari, saya lupa dari siapa ya. Jadi revenue is vanity, profit is sanity, cash is reality. Jadi omset itu memang kita nggak masalah, omset besar kita memang itu dibutuhkan untuk show off. Kita untuk pamer, omset itu untuk pamer. Nah, kalau profit itu ya logika aja, pasti kita kepengen profit kan, pasti kita pengen keuntungan gitu kan. Nah, kalau cash, uang, laba, nah itu harus ada di reality gitu. Nah, itu
pepatah bisnis yang yang sering ya saya ambil dari seseorang di luar sana gitu. Nah, mungkin itu aja pemaparan saya. Nanti kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, nanti kalau memang saya bisa langsung sharing di sini, saya sharing. Kalau memang misalnya saya belum bisa sharing di sini, nanti akan saya tanyakan yang lebih ahli, atau mungkin nanti bisa Pak Bas mungkin bisa membantu dalam menjawab teman-teman pertanyaan dari teman-teman gitu. Jadi untuk paparan saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas Dodi. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Oke, baik Bu Yuli, terima kasih pemaparan yang luar biasa, sungguh mengena ya, tepat sasaran, dan memang itu problem yang jadi masalah di antara kita semua ya. Dan mungkin ada tambahan dari Pak Baskoro, silakan Pak, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, kami persilakan Pak Baskoro. Siap, cukup Mas Dodi, tinggal nanti mungkin di diskusinya yang nanti kita bisa gali lebih dalam ya. Terutama aplikasi keuangan nih, Pak Bas menguasai banget nih aplikasi keuangan. Boleh Pak direview aplikasi keuangan apa aja nih yang mungkin rekomendasi buat kita gitu Pak. Oke, baik. Jadi kalau untuk aplikasi keuangan, saya menyarankan menggunakan aplikasi SIAPIK dari Bank Indonesia. Nah, kenapa? Karena bagi pelaku usaha yang sedang merintis, ya kan, beda mungkin kondisi usahanya sekarang sedang sudah stabil gitu ya, lalu bisnisnya juga growth. Nah, mungkin tadi yang disampaikan salah satu peserta bisnisnya kalau nggak salah di Accurate ya, akuntansi ya kalau nggak salah ya. Nah, tapi bagi yang masih merintis, yang memang alokasi anggarannya terbatas, dan mungkin nominal transaksinya masih belum banyak, nah itu cocok pakai SIAPIK dari Bank Indonesia. Karena yang pertama, itu gratis, tidak ada biaya. Semua menu, fitur, layanan itu free. Terus yang kedua, SIAPIK ini dirancang untuk orang yang nggak ngerti akuntansi. Jadi konsep yang dipahamin pelaku usaha UMKM itu kan biasanya hari ini ada uang masuk berapa dan hari ini ada uang keluar berapa. Nah, sesederhana itu pemahamannya sehingga data itulah transaksi harian itu yang diinput ke dalam aplikasi SIAPIK dan SIAPIK bekerja secara otomatis untuk membuatkan laporan keuangannya. Neraca, laba rugi, arus kas, dan itu sudah sesuai dengan standar yang namanya SAK EMKM. Standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah. Nah, mungkin secara sekilas seperti itu ya. Jadi untuk yang masih ngerintis usahanya, masih belum kuat cash flow-nya karena mungkin transaksi hariannya juga masih belum banyak seperti itu. Nah, bisa menggunakan aplikasi dari Bank Indonesia ini. Lain halnya ketika bisnisnya sudah growth, sudah mulai kompleks ya, ada pos-pos tertentu, lalu terus perlu custom gitu ya. Nah, bisa dipertimbangkan untuk menggunakan Nge-freeze Pak Bas. Ya, mungkin Pak Bas sementara di off dulu kameranya Kak, biar sinyalnya biar lancar Pak. Nge-freeze Pak Bas. Nah ya, kalau sudah di ini biasanya lancar. Yang berbayar, yang memang tadi sahir accounting, gitu Mas Dodi kira-kira. Jadi tadi nge-freeze-nya sampai di sana Mas Dodi. Oke, terima kasih Pak Baskoro. Itu aplikasi APIK bisa diakses di mana ya Pak? Nah,
freeze ya? Suaranya hilang, Pak Bas. Oke, mungkin bisa dibantu Bu Yuli. Aplikasi Apik di mana itu ya? Oh, si Apik Bank Indonesia. Ini sambil saya coba ketikkan ya. Jadi nanti kalau teman-teman searching di Chrome itu Si nanti Apik Bang, saya masih mute ya tadi. ketik Si Apik aja Play Store, ada Pak. Iya, si Play Store. Apik Bank Indonesia. Bang, ya, si Apik Bank Indonesia. Bank juga ya, Tor juga ada, lalu Webbase juga. Oh, oke. Oke, ya, udah saya cek emang ada sih. Kayaknya lengkap ya. Sebenarnya ada materi itu pembagian keuangan-keuangan lagi, Pak Mas Dodi. Cuma kan terlalu panjang. Iya. Nanti teman-teman boring, ngantuk lagi. Ya, oke. Mungkin teman-teman silakan. Jadi pertama kita sekarang kita Q&A ya. Jadi yang mungkin pertanyaan pendek-pendek boleh di chat ataupun mungkin yang ada curhat. Nah, ini kan sebenarnya banyak masalah lah keuangan ini, saya pikir tidak cukup hanya di chatting gitu ya. Jadi mungkin ada manajemen keuangan dipegang istrinya atau dipegang keluarganya, mau ini susah gitu ya. Jadi silakan bagi yang ingin sharing atau bertanya atau berbagi pengalaman silakan. Yang pertama ada, silakan. Pak Mas Dwi Cahyono, mungkin ada yang ingin disampaikan? Masih di mute, Pak. Atau Pak Transmotor, Pak Budi. Silakan Pak Budi, ada yang ditanyakan, Pak? Halo, ada suaranya? Ada, jelas Ada, Pak Budi ya. Ada. Kalau aplikasi Apik ini udah berjalan berapa lama ya? Kan memang di mana-mana kan banyak ini. Ada POS, ada Zenwell, ada Orsera, ada Akurat, dan lain-lain. Itu yang berbayar ya yang tadi saya sampaikan. Kalau si Apik dari Bank Indonesia ini kan sepertinya gratis. Ini gratisnya hanya trial aja atau sampai berapa lama itu? Takutnya kalau data udah masuk kita disuruh bayar kan jadi repot tuh ke depannya. Sudah dijawab di kolom chat tuh, Pak. Pak Bas kayaknya ada trouble dengan sinyal. Jadi udah dari tahun 2017, Pak. Saya bantu ini ya. Dari 2000 dan gratis Baik. selamanya, Ya, Pak. baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama, Oh. Pak. Gratis, Pak. Ya, Karena ya. dari Bank Yang Indonesia, Pak. Ya, alhamdulillah itu Bu. Kan biasanya kan kalau dari aplikasi-aplikasi kasir itu kan biasanya trial sebulan itu Bu. Betul. Kalau kita udah cocok baru lanjut. Iya. Kalau Benar. udah cocok ini data kita udah masuk. Karena kalau spare part itu kan Bu bukan puluhan, ratusan, kadang ribuan. Iya, benar. Ternyata kita nggak cocok atau share selanjutnya kan. Iya. Nanti kalau misalnya memang mau ada ininya kok, Pak. Kalau memang misalnya nanti mau, mungkin IKAPEXI bisa ngadain workshopnya. Jadi nanti langsung diajarin cara menggunakan Apiknya. Ya. Langsung. Baik itu, bagus itu Bu. Itu karena nanti bisa dimitikan lagi tuh Bu sama Pak Di. Iya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Terus ini Bu. Silakan. Ya, satu lagi nih. Apakah nanti kan kalau UMKM kan kadang ada yang nggak kena pajak Bu. Ini apakah nanti kalau usaha kita udah masuk si Apik ini Bu, apakah nanti bisa dipantau transaksi, mungkin omset, akhirnya dikenain pajak, seperti apa itu Bu solusinya Bu?
Jadi kalau hitungan pajak itu sesuai peraturan perundangan itu kemarin saya lupa nomor berapa ya, nomor 5, PP nomor 5 tahun 2022 atau 2024 ya itu ya. Jadi di situ ada pasal yang berbunyi kalau UMKM omset masih 500 juta per tahun, di bawah 500 juta per tahun itu masih omset ya. Omset itu masih bebas pajak Iya, lah. iya. Jadi kalau misalnya memang nanti omsetnya udah di atas 500 juta wajar lah. Kalau misalnya memang ada pajak, nah itu memang ada, nggak usah takut pajak, ini memang ada hitungannya kok Pak. Dan sekarang banyak kan relaksasi untuk UMKM Pak. Baik, Bu. Ya. Ya itu di kolom Terima chat kasih ada. banyak Bu informasi Ya. baiknya. Sama-sama Pak, terima kasih. Ada Mas Dodi itu ada yang request workshop si Apik. Oh, dari Pak Edi. Oke. Dari Kendal ini, jauh ini, Bu Yuli. Pak Bas Halo. aja lagi di Jogja loh itu, Mas Dodi. Iya. Ini pada jauh-jauh ya. Oke, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan yang lain, silakan Pak. Saya Bu, kalau curhat boleh nggak Bu? Boleh. Mau curhat sedikit. Mama Dede jadi Mama Dede dong. Jadi begini Bu, kan saya di sini kan posisi lagi di Jepang, tapi bisnis di Indonesia gitu. Lah pas kan ini kan yang jasa yang saya bisnis yang saya jalani itu kan semuanya online kan Bu. Jadi saya bisa menghandle sendiri. Nah pas saya handle sendiri itu untung Bu. Otomatis saya berpikir, wah ini kalau ada karyawan bisalah saya lebih nggak terlalu ribet gitu. Omset juga insya Allah bakal naik. Nah pas saya bikin kantor, terus adalah 3 orang saya kerjakan, bukannya malah untung, malah rugi Bu. Tapi pas saya dalemi, itu ternyata karyawannya itu kan biasanya kan saya kalau ada klien kan lewatnya kan telepon biar lebih gampang. Nah, tapi karyawan agak malu-malu gitu, Bu. Otomatis yang kliennya yang tadinya minta telepon buat meeting gitu kan, itu kalau karena chat jadi kurang percaya gitu, Bu. Iya. Terus pas udah untung nih Bu, udah untung kan tadi kayak di yang Ibu sampaikan tadi kan kalau sisa untuk pengembangan. Tapi kalau kesalahan saya itu kalau sisa buat foya-foya gitu Bu. Karena masih muda juga kan jadi beli HP lah, wah buat inilah gitu. Nah itu problem yang pertama. Yang kedua itu SOP menurut saya Ibu. Soalnya karyawan itu kalau nggak diawasi ownernya langsung itu agak kayak malas-malasan gitu katanya Bu. Karena saya tidak menghandle langsung. Terus solusinya Bu, saya minta solusi. Apa seharusnya saya nanti kan posisi saya lagi di Jepang. Apa nanti saya pulang baru saya kembangin atau pas saya di sini saya kembangin terus pas pulang tinggal nerusin gitu Bu. Tapi menurut saya juga kalau di sini malah bukannya saya niatnya ada karyawan biar lebih gampang, tapi malah saya kerjanya lebih 3 kali lebih lebih keras lah. Menurut Ibu bagaimana Bu? Minta sarannya. Iya. Oke. Baik. Dengan Mas siapa? Mas David dari Mas David. Batang. David Batang ya. Usahanya di bidang apa Mas? Itu LPK tadi ya? Pendirian PT Bu. Oh, PT yang NIB itu tadi ya? Iya, mungkin. Oke, baik. Saya mau coba sharing ya Pak ya. Jadi tadi kan yang pertama dialami Mas David ini kan dari karakter karyawan ya. Nah, mungkin solusinya kalau boleh saya sharing adalah ketika rekrutmen Pak. Jadi Bapak ketika rekrutmen, Bapak harus memberikan standar
gitu. Jadi standarnya itu nggak usah, kalau misalnya memang memang yang dibutuhkan skillnya apa aja, itu Bapak harus sampaikan gitu. Berarti kalau misalnya tadi Bapak bilang malu-malu apa itu berarti Bapak harus sebutkan di sini harus public speaking-nya yang bagus, komunikasinya yang bagus, Bapak harus sampaikan. Ketika rekrutmen itu Bapak benar-benar tuh, Bapak ketika rekrutmen apakah interview sendiri atau ada yang interview lain? Ya, masalahnya gini Bu, karyawannya itu masih saudara saya Bu. Jadi kayak Oh iya paling iya sama iya. David nggak apa-apa lah Oh, kayak gitu. oh gitu. Nggak Jadi mikirin ini teman. dong, nepotisme dong. Iya. Nah, sebenarnya nggak ada masalah saudara atau kalau adik pun, kalau misalnya memang mau profesional ya Pak ya, kalau misalnya memang ini memang untuk usaha untuk berkembang ke depannya lagi, berarti tetap Bapak harus berikan standar kemampuan dari karyawan harus Bapak gitu. harus tegas ya Bu. Harus, Soalnya harus saya Pak. itu udah pernah bilang saudara-saudara kerja ya kerja kayak gitu. Benar, benar. Tapi Itu malah Bapak ada harus selek sama saudara tegas. sendiri Bu, jadi selek gitu. Nah, Ya, saya kalau misalnya kayak gitu, gitulah jadi. ya, berarti Bapak tetap harus mengkomunikasikan. Ini karena kan apalagi Bapak di usaha jasa ya. Jasa itu kan Iya, pelayanan yang paling utama ya. iya Bagaimana paling benar. hospitality-nya, Iya. bagaimana penyelesaian dari tugas itu yang paling penting. Mm. Bahkan kalau jasa itu after sales-nya pun itu paling paling penting. Bagaimana entertain, bagaimana nanti Iya, setelah jadi itu bagaimana kita melakukan ini lagi gitu loh, pendekatan lagi, jangan sampai langsung dilepas aja gitu. Nah, iya, berarti yang solusi pertama Bapak harus memberikan standar ketika rekrutmen karyawan. Nah, Bapak harus tuliskan tuh ketika rekrutmen, walaupun saudara ya Bapak harus sampaikan, walau mungkin dengan cara yang lebih kekeluargaan bagaimana mengkomunikasikannya gitu. Tapi ya wajar sih mungkin karena Bapak sedang di luar negeri, mereka memandang wah gampang nih kerja sama iyalah Mas itu. gitu ya. Nah, Iya. tapi Pak ini kan untuk usaha, Bapak harus menyampaikan, harus tegas. Tegasnya mungkin ya agak sedikit Jawani lah gitulah gitu. Nah, itu ya. Mungkin yang pertama udah ya Pak. Nah, kalau misalnya tadi Bapak sisa untuk pengembangan, Bapak tadi bilang untuk beli HP atau apa, bisa jadi Pak, apalagi Bapak kan online, HP-nya berarti untuk usaha, HP-nya yang memang mendukung Iya. usaha. Apalagi sekarang serba online, berarti Bapak beli HP yang memang speknya lebih bagus untuk online, misalnya untuk foto, untuk gambar, untuk desain kayak gitu juga bisa kan, karena untuk promosi kan bisa. Nah itu berarti Bapak beli HP-nya untuk usaha gitu. Itu sebagai aset dari usaha Bapak gitu. Jadi nggak usah merasa itu foya-foya. Kalau memang itu misalnya memang dibutuhkan untuk aset usaha ya nggak ada masalah gitu. Nah kemudian untuk SOP gitu. Nah dalam melakukan usaha untuk karyawan itu sebaiknya memang ada reward dan punishment Pak. Gitu. Jadi misalnya memang kalau memang karyawannya kerjanya bagus, kasih reward gitu. Tapi kalau memang dia melakukan kesalahan, ya harus ada punishment-nya. Dan itu perlu Bapak sampaikan ketika rekrutmen gitu Pak. Itu sampaikan aja. Nanti jadi kalau bisa memang ada surat kontrak Pak. Surat kontrak kerja, walaupun saudara, itu kan memang justru itu untuk menjaga Pak. Menjaga agar kita sama-sama enak. Kita harus belajar lah istilahnya, belajar profesional. Apa yang tertera di surat kontrak itu sama-sama saling mengetahui, saling mengerti, dan harus paham bahwa ini kalau misalnya kamu melakukan kesalahan berarti harus ada punishment-nya nih gitu. Tapi kalau misalnya kamu capai target nih, misalnya dapat klien 10 nih dalam seminggu, kamu dapat bonus kayak gitu. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu, Pak. Gitu. Mungkin sharing dari saya seperti itu, Pak. Mungkin Pak Bas mau nambahin? Pak Bas kesulitan sinyal ya, Pak? Tapi menurut Ibu mending saya kembangin di sini, tapi kayaknya susah sih Bu.
menurut saya ya, kalau saya kembangin di sini itu ada aja problemnya, Bu. Kayak seandainya kan ada klien masuk, tapi ini yang di rumah itu malah ngelempar ke saya, Bu. Sedangkan saya di sini juga kerja kayak gitu. Nggak bisa Oh. full time gitu. Kalau gitu berarti Bapak lebih baik, misalnya ada klien nih, kliennya hubunginya Iya. ke Bapak atau ke yang di Indonesia? Ke saudara saya, Bu. Oh, ke yang di Indonesia, Tapi kan tapi mereka tidak bisa itu, Bu. menyelesaikan. Iya, Berarti kalau soalnya misalnya kan memang gitu, Bapak iya. cari aja, Pak. Cari yang memang apa? Usaha yang memang sejalan dengan Bapak. Jadi kerjasama. Misalnya nih, sebut Oh, aja misalnya dengan Syariah Feza. Syariah Feza kan juga bergerak di bidang jasa. Jadi ada legalitas juga. Bapak bisa bekerja sama dengan Syariah Feza. Misalnya karena yang di Indonesia karyawan Bapak tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, Bapak bisa kerjasama dengan Syariah Feza untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah ada gitu. iya, Jangan Bu. berhenti Niatnya, karena ada masalah, Pak. Sekarang apa-apa serba online kok. oh Gitu. iya. Dulu kan saya pernah itu, Bu, sama kayak penyelia halal kan. Tapi kan itu kan butuh audit kan, Bu. Iya. Butuh audit melihat tempat usahanya. Itu berarti Ibu bisa bantu itu kan? Bisa, bisa. Oh, Saya boleh. bisa seluruh Boleh, Bu. Indonesia, Pak. Siap, Bu, siap. Nanti saya open lagi itu, Bu. Kan itu Boleh. saya harus offline. Itu kan harus Iya. offline. Jadi saya stop dulu lah. Yang bisa Iya. saya handle yang online gitu. Iya. Boleh lihat Syariah Feza di Instagramnya, Pak, Syariah Feza. Oh, boleh, Bu. Iya. Nanti Oke. saya follow. Iya. Oke, makasih Pak David. Oke, terima kasih kasih. curhatan Pak David yang lagi merantau di Jepang. Mudah-mudahan bisa jalan remote ya, karena memang sekarang banyak sih pekerjaan-pekerjaan yang bisa di remote gitu. Termasuk saya juga WFA sekarang kan, Mas Dodi? Iya, betul. WFA, work from anywhere. Iya. Work from anywhere ya, di mana Iya, bukan ya. WFH, bukan. Oke, silakan, mungkin ada lagi yang mau curhat atau mau tanya atau yang mau menambahkan, silakan. Dari Pak Edi Suharyawan mungkin. Beliau ini dari Jakarta ini. Halo Pak Edi. Ya, siap Mas Rudi. Ya, boleh Pak, silakan. Mungkin ada yang mau di sharing-sharing, ditanya Pak, silakan. Ya, memang terkait dengan aplikasi Apik sebagaimana yang disampaikan sama Bu Juliana itu ya Pak Dodi, memang kendala yang utama itu adalah kedisiplinan ya. Kedisiplinan itu menjadi kendala utama kita. Terus juga termasuk tadi dari Mas Edward Batang ya. Itu memang kita alami ketika merintis usaha, kita dengan berbagai pertimbangan, salah satunya bagaimana kita membantu ini saudara, terus kita bagaimana kita belum bisa gaji orang secara profesional, biasanya kita memanfaatkan tenaga kerja yang dekat dengan kita, baik secara lokasi maupun hubungan family gitu ya. Cuma yaitu kendalanya ketika karyawan kita adalah orang yang dekat dengan kita, utamanya hubungannya ya, punya kedekatan hubungan keluarga, itu cenderung apa ya, bahasa Jepangnya itu gampang kayak gitu tuh, apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Ngeremehin Pak. Ngeremehin gitu ya Pak. Beda, ngeremehin beda, gampang. Betul, kemarin 1 tahun itu sampai benjut itu karena efek dari mempekerjakan tetangga, saudara, dan handetolan itu. Jadi mungkin bisa dari Bu Juliana atau narasumber yang lain bisa memberikan masukan gitu. Terima kasih Bu. Iya, jadi poinnya keluarga ya. Jadi ini memang ya semua banyak ya. Ada saudara, istri atau adik, kakak itu yang memang kita di sisi lain
pengen bantu, tapi dalam praktiknya banyak yang kurang profesional. Nah, mungkin gimana nih Bu Yuliana terkait ini? Mungkin dari Pak Baskoro juga boleh bantu Pak, silakan Pak. Iya, oke. Jadi itu masalah klasik ya, ketika rekrutmen karyawan gitu. Tapi memang solusinya ya seperti itu Pak. Kita harus ketika mau rekrut karyawan, kalau memang kita usahanya memang kita mau running, berarti kita ya memang harus mempunyai karyawan yang sesuai dengan ekspektasi kita kan ya. Kemampuannya juga harus sesuai dengan usaha kita gitu kan. Nah, berarti ketika rekrutmen Bapak harus memberikan standarisasi gitu Pak. Nah, kalau misalnya kendalanya memang itu saudara, berarti Bapak mau nggak mau ya memang harus sampaikan. Mungkin kalau misalnya di Jawa gitu ya memang dengan apa lebih Jawa nih gitu loh, anggah ungguhnya gitu mungkin lebih paham lah Bapak gitu kan kalau di Jawa gitu. Memang agak susah, tapi mau nggak mau memang harus dilakukan Pak, standarisasi kemampuan dari karyawan yang akan kita rekrut gitu. Nah, kalau memang misalnya mau lebih saling ini ya salah satunya dengan surat kontrak itu. Jadi ketika mau masuk kita bikin surat perjanjian kerja gitu Pak. Surat perjanjian kerja, surat perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ disebutkan pasal-pasalnya apa aja, punishment, rekrut reward gitu. Bapak sebutkan di situ. Jadi semuanya saling tanda tangan, saling paham. Jadi ketika misalnya ada suatu masalah, gitu, surat itu tuh sebagai pegangan. Jadi Bapak tuangkan di surat tersebut apa aja yang misalnya menjadi yang kemungkinan akan terjadi gitu loh, kan Bapak lebih paham ya, apa nih misalnya target nih misalnya dalam sebulan berapa murid itu, berapa peserta dalam satu kelas. Kalau misalnya tercapai dapat bonusnya apa, kalau misalnya tidak tercapai berarti ada mungkin bukan punishment ya, karena kita tetap harus menghargai kerja kerasnya para karyawan. Misalnya kayak gini, saya ambil contoh SPG ya, dalam menggaji SPG. Jadi SPG itu kan biasanya hanya bergantung dari hasil penjualan, padahal dia kan sudah bekerja. Nah, kita juga nggak boleh dong tidak menghargai usahanya dia. Jadi bisa dilakukan misalnya gini Pak, kita tetap gaji karyawan, misalnya bulanan, untuk bulanan kita kasih 1 juta nih. Jadi dia dia berhasil omsetnya dapat, targetnya dapat atau enggak, dia dapat nih 1 juta gitu. Tapi ketika misalnya targetnya dapat nih, misalnya dapat dari 100 sampai 1000, nanti misalnya dapat tambahan bonus 100 kayak gitu. Kalau misalnya dia omsetnya tinggi lagi, Bapak kasih lagi tambah 200 itu. Kalau misalnya itu bergantung omset. Tapi kalau misalnya SPG yang harian, jadi misalnya sebulan tetap ada gaji tetap 1 juta misalnya. Tapi setiap dia datang baru dikasih tuh misalnya uang kedatangan sehari misalnya 50.000 kayak gitu. Kalau misalnya nggak datang dia nggak, berarti enggak. Jadi itu seperti tidak memberatkan pelaku usaha dalam pemberian gaji, tetap menghargai usaha dari SPG karyawan tersebut, tapi juga kita tetap memberikan semangat gitu dengan bonus-bonus gitu. Jadi karyawan itu tetap semangat untuk bisa mencapai apa yang kita targetkan gitu. Makanya kita juga penting nih kita untuk membuat target nih, berapa nih yang mau kita capai nih. Nah, seperti itu Pak. Kalau usulan dari saya seperti itu. Tetap bikin surat perjanjian kerja, Bapak sampaikan standar keterampilan, kemampuan dari karyawan, dan juga nanti berikan punishment dan reward kepada karyawan gitu Pak. Demikian Pak. Pak Bas mau nambahin? Saya mungkin coba dari HP ya, semoga lebih lancar ini. Ya. Ya, tadi yang disampaikan sama Mbak Il itu sudah komplit ya. Jadi, tapi benar juga tadi yang disampaikan sama Mas Adi bahwa bisnis keluarga ini memang
Ya, apalagi kalau orang Jawa yang menjalankan bisnis keluarga ini ewuh pakai ewuhnya ya, sungkan dan segala macam memang tantangan tersendiri. Maka kalau tadi disampaikan oleh Mbak Yul itu memang yang kita lebih menjadi perhatian itu adalah di pengawasannya. Nah, pengawasannya jangan kasih kendor. Seperti apa misalnya untuk praktisnya di dalam usaha yang tadi untuk studi kasusnya Mas yang tadi lagi yang di Jepang itu ya. Contohnya kalau tadi menyimak yang diceritakan itu kan banyak menggunakan WA ya. Mungkin masih WA personal ya mungkin atau memang sudah WA bisnis. Maka yang diakses oleh saudaranya, timnya yang ada di Indonesia ini, itu kan kita WA itu bisa kita share sampai ke 4 device ya. Nah, jadi nomor WA tersebut Mas tetap bisa monitor percakapan yang dilakukan oleh tim kerjanya yang ada di Indonesia. Oh, ternyata dia kalau ada chat cara balasnya gini atau dan seterusnya itu kita bisa lakukan pengawasan dari situ. Untuk dari sisi monitoring chatnya melalui WA. Itu kalau kita misalnya di WA bisnis dan mungkin berlangganan itu bisa sampai 8 device. Tapi kalau yang defaultnya standarnya itu 4 device. Jadi bisa ke 1 HP dan 3 laptop gitu ya. Nah, itu dari sisi yang untuk marketingnya. Kalau dari sisi keuangannya, nah memang mau tidak mau ini tadi harus masuk ke dalam rekening PT. Nah, kalau tadi memang menjalankan usaha di bidang pendirian PT, dan kalau itu memang sudah PT perorangan, maka informasikan, entah itu mungkin di dalam websitenya atau sosial medianya atau pesan balas otomatisnya bahwa semua pembayaran itu melalui rekening perusahaan, tidak ada yang cash-cashan atau tidak ada yang secara rekening pribadi karyawan atau dan seterusnya. Kalau di bidang keuangan, kalau di bidang operasional berarti mungkin mau tidak mau ada kayaknya tadi misalnya tadi saya kan juga belum dapat gambaran ya selama ini apakah leads ya leads itu apakah masuk melalui dia searching di Mbah Google atau memang referensi atau apa. Nah, untuk yang dari operasionalnya itu tadi dibuat SOP-nya gitu. Terus kalau tadi di bidang marketingnya, apakah tadi disampaikan sama Mbak Yul, rules-nya juga jelas. Apakah kalau leads-nya itu dari dia, terus ada kayak semacam fee marketingnya misalnya, ya kan? Kalau dia temennya bawa klien atau apa, nah itu kalau anak sales kan insentifnya itu kan vitaminnya itu kan dari insentif ya, dari kalau dia bisa mencapai target-target tertentu. Nah, bisa juga karena tadi masih belum bisa membayar salary sesuai dengan ketentuan UMP misalnya, bisa juga by project atau freelance gitu kan. Karena mungkin yang dibutuhkan untuk kondisi saudaranya ini kayaknya kalau untuk yang ngurusin secara teknis kayaknya belum mampu deh gitu kan. Nah, jadi memang seperti yang tadi disampaikan Mbak Yul ya, sebetulnya potensi saudaranya yang direkrut ini di mana? Apakah di administrasi, apakah di yang eksekusi gitu ya, atau di salesnya? Nah, seperti itu. Jadi memang kompleks sih, tapi kalau saran saya jangan berhenti ya, karena terus ini kayak snowball effect ya. Kalau ini sudah bergulir, sudah bagus, kalau dihentikan nanti untuk memulainya lagi itu berat. Nah, efek bola saljunya. Mungkin sekilas seperti itu yang bisa saya tambahkan, Pak Yul, Mas Dodi. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ya, dialog kita akhiri di jam 9:30. Kita masuk ke segmen berikutnya dulu ini. Kita akan, sebagaimana biasa, kita akan salprom ya, saling promo untuk bisnis dari anggota IKAPEXI sendiri. Dan pada hari ini kita akan persilakan kepada Pak Budi Transmotor, yang di sini nama akunnya Transmotor. Pak Budi, halo? Masih on air? Halo, ya. Oke, baik. Aduh, saya belum nyalain video lagi. Ya.
Oke, silakan Pak Budi Oh, memperkenalkan oh, bisnisnya dan nanti bagaimana kita bisa membeli atau bekerja sama atau seperti apa, silakan. Sepertinya ada kendala sinyal, Pak. Off cam aja dulu, Pak. Off cam aja dulu. Ya, off cam aja dulu. Mungkin kalau ada yang di-share, silakan, Pak. saya tutup dulu itunya videonya karena kan tadi sinyalnya keluar masuk itu. Sekarang udah lancar sih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Perkenalkan nama saya Muhammad Budi Utomo, aslinya Pekalongan. Sekarang tempat tinggalnya di Jababek 2, Cikarang, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. So ini untuk mungkin yang saya sih alumni IMM Angkatan Lembang, Angkatan 175. Itu keberangkatan tahun 2007 sampai tahun 2010. Untuk perusahaan yang saya di mana nih di Jepang, yaitu lokasinya di Hiroshima Keng. Tempatnya sih lumayan terpencil sih, nyebrang laut, pulaunya kecil, butuh waktu juga kalau mau ke kota. Itu di perusahaan industri perkapalan, yaitu perakitan. Terus untuk selanjutnya yaitu usaha yang saya kerjakan, yang saya jalankan sampai hari ini dari tas motor atau bengkel motor, khususnya ya di banyak ban-ban juga, seperti Planet Ban juga, bisa untuk servis umum juga, dan juga termasuk di barbershop yang konsepnya modern. Iso sih Pak Dodi udah pernah ke sana ini. Mantap, Pak. Ya saling ini mengenalkan usaha-usahanya, promosi juga. Mungkin perkenalan dari saya cukup segitu atau ada tambah lagi Pak Dodi? Silakan Pak, mungkin barbershop-nya paketnya apa aja gitu Pak. Terus di tempatnya di mana gitu detailnya. Kan ini banyak juga yang di Jababek ini. Untuk lokasi usahanya di barbershop ataupun bengkel di Ruko Niaga Midi atau Ruko Sunter Niaga atau ini beda blok aja sih, jalannya Jalan Barat 2 dekatnya sih cukup banyak sih, di Platinum, terus Gold, terus bisa dan lain-lainnya. Kalau di bengkelnya ya paling banyak ya di ban-ban itu seperti Planet Ban, bongkar pasangnya pakai alat mesin, terus isi isi anginnya pakai nitrogen. Ya kita ngikutin perkembangan teknologi atau zaman juga, biar nggak manual seperti zaman dulu. Insya Allah sih customer semakin berminat, semakin banyak. Kalau ingin belajar ya mungkin ya perlu sharing-sharing dulu lah, mungkin seperti apa sih awal mulanya, kendala-kendalanya. Itu kan pasti ada ini kalau namanya usaha ini, keluar masuknya karyawan, ya itu. Bagaimana mencari karyawan, ataukah lewat orang per orang, ataukah lewat media sosial.
Itu kan perlu juga seleksi SOP-nya seperti apa. Ini hanya sekedar sharing aja ya untuk tadi yang namanya karyawan kadang kita nyari punya saudara. Itu kan kadang ada plus minusnya juga, tergantung posisinya. Kalau posisinya di marketing, kalau kita punya saudara isu itu lebih lebih bagus, lebih terpercaya. Insya Allah seperti itu. Karena apa? Karena kadang marketing itu kan kalau bukan saudara, dia udah dapet job atau apa, dia buka bendera sendiri ataupun dibuang ke bendera yang lain. Itu sekedar contoh aja itu. Kalau posisinya di marketing itu sangat 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 penting juga itu harus harus orang yang terpercaya ataupun kalau saudara itu lebih bagus sih. Ya mungkin demikian dari saya sekedar informasi aja ya. Mungkin cukup sekian Pak Dodi. Oke, terima kasih Pak Budi. Tadi masukannya, solusinya cukup bagus juga ya. Jadi untuk saudara bisa ditaruh di marketing. Jadi lebih terpercaya, lebih kredibel. Dan saya sudah nyoba salah satu produknya Pak Budi, barbershop itu depan Alfa Media. Jadi bagi bapak-bapak yang pengen simple untuk maskeran, ya, jadi kan jarang nih bapak-bapak tuh pakai masker gitu ya. Kemarin saya sudah nyoba masker yang muka gitu ya. Jadi fresh lah. Habis itu cream bath sekalian. Jadi tidak hanya potong rambut, tapi juga pakainya juga lebih lengkap. Dan itu saya baru pertama di situ. Yang lain biasanya cuma cream bath doang. Kecuali di mall. Kalau di mall mungkin ada. Kalau yang di ruko kayaknya saya baru pertama ada di Pak Budi ya. Di teman-teman yang di Cikarang boleh nanti untuk bisa ikutan untuk menggunakan itu. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjutkan diskusi. Apakah ada pertanyaan? Dan kita infokan bahwa untuk materi sudah di-share di kolom chat, kolom komentar ya, kolom chat ya. Silakan di-download sebelum nanti kita akhiri ya materi dari Bu Yuliana tadi. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan dari teman-teman yang lain. Pak Mas Dwi Cahyono, ada Pak yang mau ingin ditanyakan Pak? Oh, ya Pak. Selamat malam. Malam. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan kami Dwi Cahyono dari Madiun, Pak. Iya Pak Dodi, salam kenal dan semuanya juga salam kenal dari saya pribadi. Jadi gini Pak, untuk materi malam hari ini kan mengenai laba pengeluaran dan pemasukan juga kan Bu. Untuk kami sebagai masih merintis usaha ya Bu ya, untuk khususnya masih merintis usaha itu kan kita kan kebutuhan kan nggak menentu Bu. Jadi kadang tuh ada yang kebutuhan yang ini gitu kan dan lain-lain. Mungkin untuk yang tadi saya simak untuk bisa kita digaji dengan usaha kita sendiri lah. Itu sebagai kita pemula ya Bu ya. Itu kan untuk uang masuknya itu kan masih apa ya rancu gitu Bu. Nah itu meminimalisirnya tuh bagaimana untuk khususnya bagi pemula gitu aja sih Bu yang saya mau sampaikan untuk meeting pada malam hari ini Bu. Terima kasih Pak Dodi. Oke, silakan langsung Bu Yuliana, mungkin bisa dijawab. Ya, oke. Jadi mengenai gaji dari pemilik ya, sharing gaji itu. Nah, itu sebenarnya kebijakan dari masing-masing perusahaan, Pak. Jadi pertama-tama kan ketika kita mulai usaha, kita harus menentukan berapa sih profit yang mau kita dapetin gitu loh, Pak. Profit berapa nih yang mau kita dapetin? Nah, dari profit itu kita mau dapat berapa nih gajinya? Jadi dari awal-awalnya memang itulah Pak, salah satu fungsi dari BMC itu di situ Pak. Kita akan menentukan nih berapa apa profitnya. Jadi kalau biasanya kan kalau ngitung itu dari HPP dulu. Nah, kalau saya kebalik. Saya justru menentukannya itu
profit Pak. Profit dulu kita hitung nih berapa nih profit dulu. Kita hitung mau dapat berapa. Misalnya kita mau profit 200 juta. Nah, dari 200 juta itu kita pengen gaji berapa sih gitu. Pengen gaji misalnya kita mau gaji ya hitunglah misalnya 10 juta gitu. Nah, dari profit ini kita harus tentukan nih agar bisa dapat 200 juta, kita misalnya harus menentukan target omset berapa. Omset berarti kan itu kan harus mengurangi profit itu kan berarti omset dikurangi bahan baku dan semua-muanya ya, biaya produksi gitu kan, biaya operasional, biaya produksi gitu. Nah, dari situ kita tentukan nih omset berapa, misalnya omset berarti kan harus di atas profit. Misalnya kita taruh 500 juta omset. Nah, terus kita hitung nih berapa biaya produksinya, biaya operasionalnya. Berarti kan kalau misalnya mau profit 200 juta, berarti kita biaya produksinya, biaya operasional harus maksimal 300 juta gitu. Nah, dari biaya-biaya ini kan kita bisa menentukan, Pak. Misalnya kayak tadi yang Bapak sebutkan kebutuhannya macam-macam mendadak. Itulah fungsinya kedisiplinan gitu. Kita bisa memperkirakan misalnya suatu usaha, misalnya bengkel kayak tadi Bapak tuh. Bengkel butuhnya apa aja sih gitu. Bengkel misalnya butuhnya berarti sewa tempat misalnya. Itu Bapak hitung berapa. Sewa tempat karyawan misalnya berapa. Kalau misalnya belum misalnya spare part apa-apa gitu semua agar running bisnisnya itu dihitung Pak. Berapa sih misalnya gitu. Jadi dari situ biasanya kan orang ngitungnya dari belakangnya. Kita tentukan dulu nih Pak, profitnya berapa, terus kita mau gajinya berapa. Dari situ kita terpacu, oh kita harus dapat omset segini nih. Kita biayanya produksi ini pasti kan yang lebih paham pemilik usaha ya. Apa aja kebutuhannya sih dalam menjalankan usaha ini, termasuk yang kecil-kecil misalnya kuota untuk marketing, kemudian juga misalnya harus menyediakan air minum untuk karyawan. Kalau misalnya belum ada karyawan juga untuk kita sebagai pemilik usaha yang sedang menjalankan sendiri gitu kan. Nah, dari situ sih Pak kita bisa menghitungnya berapa sih yang mau kita dapat gitu loh. Kalau saya seperti itu. Ketika kita belum dapat omsetnya segini, ya berarti kita push lagi nih marketingnya dan salesnya kita push lagi. Apa nih yang kurang nih? Makanya pentingnya evaluasi secara berkala. Kalau bisa evaluasi memang setiap hari, tapi kalau misalnya memang terlalu sibuk, paling tidak 1 pekan sekali kita harus evaluasi agar omset target tercapai gitu. Sehingga profit kita juga tercapai gitu. Nah, kalau saya seperti itu. Mungkin Pak Bas mau menambahkan? Ya, baik. Tadi yang pertanyaannya Mas Dwi ya. Jadi memang sukar ya ketika kita masih rintisan seperti ini, terus menentukan kita sebagai karyawan itu mau digaji berapa itu memang tantangan, ya kan? Nah, sebagai apa ya praktikalnya tadi yang disampaikan Mbak Yul, saran saya mulai catat dulu aja secara manual di dalam buku kas yang saya share itu ya. Apa yang dicatat di buku kas, semuanya, semua baik itu pengeluaran pribadi maupun pengeluaran untuk usaha. Karena kan memang sukar ya untuk dihindari penggunaan uang usaha itu untuk kebutuhan pribadi. Nah, kalau mau melakukan evaluasi, melakukan perbaikan, tentu saja kalau bicara keuangan kita harus bicara data. Dengan data keuangan 3 bulan terakhir ini nanti bisa kita ketahui, oh ternyata saya menggunakan uang untuk usaha, untuk keperluan pribadi itu ternyata dalam 3 bulan terakhir ini rata-rata tiap bulan itu 3 juta misalnya. Entah itu tadi untuk beli token listrik, bayar SPP, bayar kontrakan rumah, bayar cicilan HP, cicilan motor misalnya, ya toh. Di samping juga mungkin ada pengeluaran yang memang untuk keperluan usaha. Nah, nanti dari situ baru kita bisa melakukan analisa agar kita bisa tadi disampaikan Mbak Yul di awal gitu ya, kita tadi disiplin dan segala macam. Karena kalau nggak kita catat,
Nah, ini yang biasanya nanti untuk bisa disiplin itu sukar. Untuk bisa menetapkan target itu juga susah kalau kita nggak punya catatannya. Nah, mungkin tambahan dari saya seperti itu, Mbak Yul. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, Bu Yuliana dan Pak Baskoro atas materinya pada hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.30, sudah 2 jam kurang lebih kita berdiskusi. Tentunya masih banyak hal ya yang mungkin kita bisa kembangkan sebenarnya terkait dengan webinar kali ini. Salah satunya ada masukan tadi untuk bikin workshop apik ya, workshop apik itu apakah nanti kita follow up, tentunya kita akan diskusikan dengan pengurus IKAPEXI apakah bisa dengan online ataupun dengan offline, nanti kita akan tindak lanjuti. Tapi tentunya ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari pertemuan pada hari ini. Oke, mungkin itu yang bisa kita ini ya. Saya mohon misalkan yang masih online bisa on cam semua untuk kita foto bersama dulu. Ya, nanti kita screenshot. Oke. Sebentar. Cukup banyak juga ya. Sebentar. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar ya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada penutupan dari Pak Waketum, Pak Suroyo. Silakan Pak, sebelum kita akhiri Pak. Baik, Pak hostnya Mas Edi ya. Dari penjelasan awal, di tengah dan akhir, ternyata materi sangat bagus sekali ya, materi yang dapat memberikan dasar-dasar ya buat kita untuk memperbaiki ya, merapikan, dan tentunya menjadikan sarana ya buat teman-teman semua yang memulai usaha baru. Ini suatu yang luar biasa sekali dan mudah-mudahan ini terus bisa berlanjut dengan sistem ekosistemnya bisa berjalan, adik-adik teman-teman semua bisa terus bersinergi kolaborasi ya dengan materi yang bagus ini dengan narasumber yang mungkin bisa jadikan suatu partner ya, partner dalam istilah kalau kita ini bicara mentor ya. Ini kalau mentor itu mitranya akan terus berkelanjutan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ini kepada Ibu Yuliani dan Bapak ini ya, Baskoro, dan tentunya saya memberikan penghargaan ya kepada teman-teman semua, apresiasi untuk kegiatan malam ini, semoga bermanfaat dan menjadikan suatu jalan terbaik memulai usaha yang lebih rapi dan profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Suroyo, terima kasih pada Pak Suroyo. Kemudian saya ucapkan terima kasih lagi Pak Baskoro dan Bu Yuliana atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Bu Yuliana nanti di sesi-sesi berikutnya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan nggak bosan-bosan ya dengan kita, dengan lebih banyak peserta, mungkin insya Allah nanti dengan materi-materi yang lain. Dan juga seperti biasa nanti kita akan bagikan e-sertifikat dengan tanda tangan Pak Ketum dan Ibu Yuliana selaku trainer pada hari ini. Dan kita nantikan lagi untuk topik yang bulan depan, insya Allah akan kita umumkan secepatnya terkait dengan pastinya dengan pengembangan bisnis kita ya. Dan sedikit info jadi bahwa IKAPEXI sedang membuat sebuah platform ya, platform online
yang akan mengkolaborasikan seluruh wirausaha atau pengusaha yang tergabung di IKAPEXI. Untuk namanya sementara masih belum final, tapi IKAPEXI Mart lah kira-kira seperti itu. Jadi nanti detailnya akan kita akan ada agenda khusus nanti untuk launching IKAPEXI Mart ini. Sementara baru proses development untuk platformnya. Mungkin dari kami cukup sekian selaku host pada webinar pada kali ini. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi. Sukses semuanya. Sukses dunia akhirat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.